Jodoh di tangan Tuhan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hah? Tuhan ciptakan kau tangan, kaki, telinga, mulut, bahkan burung. Baru kau bilang Tuhan yang pegang kau punya jodoh. Tidak dapat jodoh Tuhan. Tidak ada pekerjaan Tuhan. Uang habis Tuhan. Semua Tuhan. Kau kira Tuhan siapa? Pegawai dinas sosial? Nemo ya. Jodoh bukan di tangan Tuhan. Jodoh adalah kata-kata hiburan bagi mereka yang gagal dalam percintaan. Beberapa orang percaya bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Beberapa lainnya percaya bahwa untuk urusan jodoh, Tuhan sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena ini adalah sesuatu yang bersifat filosofis, tergantung pada keyakinan masing-masing orang. Kalau kau berkeyakinan bahwa Tuhan atau kekuatan spiritual lainnya dapat memainkan peran dalam menentukan siapa yang akan menjadi pasangan seseorang, itu terserah padamu. Demikian juga apabila kau percaya bahwa jodoh itu bukan di tangan Tuhan, melainkan di tanganmu sendiri melalui usaha-usaha yang kau lakukan. Namun, mari kita lihat bagaimana ungkapan jodoh di tangan Tuhan ini begitu melekat dalam diri kita. Misalnya, teman atau kenalan kita baru saja putus cinta. Ia kemudian mendapatkan hiburan berupa kata-kata, barangkali belum jodohnya, atau kalimat serupa yang datang dari yang bersangkutan, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk saya. Padahal kita tahu, putus atau berlanjutnya hubungan mereka itu sepenuhnya dikendalikan oleh yang bersangkutan. Atau contoh lainnya adalah kasus perceraian yang terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS dalam Statistik Indonesia 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021 yang mana mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 perkara. Data ini hanya menghitung perceraian untuk agama mayoritas saja. Bayangkan, jika keseluruhannya dihitung, ada berapa banyak angka perceraian dari jodoh yang sudah disediakan itu? Jika jodoh ada di tangan Tuhan, lantas apakah perpisahan atau perceraian juga disebabkan oleh kekuatan yang sama yang telah mempersatukan sebelumnya? Jodoh ada di tangan Tuhan atau tidak? Jawabannya tergantung pada apa yang kita percayai. Masalahnya, tidak ada orang yang bisa mengetahui siapa yang akan menjadi jodohnya, atau siapa yang akan berjodoh dengan dia. Itulah sebabnya jodoh itu misterius. Tidak ada yang tahu. Maka, oleh orang-orang teis, jodoh dianggap bagian dari takdir. Bagi orang-orang yang menganut agama dengan konsep Tuhan personal, jodoh adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan, atau dengan kata lain, jodoh ada di tangan Tuhan. Percaya bahwa jodoh ada di tangan Tuhan bukan berarti bahwa mereka tidak perlu berusaha mencari atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Beberapa orang, termasuk saya, percaya bahwa menemukan jodoh adalah proses dari kombinasi usaha dan perjuangan. Tapi, kalau usahamu hanya sekedar chat, lagi buat apa, sudah makan belum, sudah mandi, sana mandi dulu, dan lain sebagainya, ya wajar bila orang yang sedang kau usahakan itu menjauh dan lebih memilih orang yang lebih pasti. Oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan berperan atas jodoh seseorang, jodoh adalah kesesuaian antar individu. Jodoh adalah perjalanan untuk mencari kecocokan. Jodoh adalah hasil dari usaha yang dilakukan. Jadi, ya, jika memilih untuk percaya atau tidak percaya bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, saya lebih memilih tidak percaya. Sebab, ada banyak pekerjaan yang jauh lebih berarti yang bisa dikerjakan Tuhan selain mengurus jodohmu yang tidak kau temukan karena kurangnya usahamu. Menghentikan kasus pemerkosaan, pembunuhan, korupsi, misalnya. Atau, kalau mau, segala jenis perbuatan melawan hukum, termasuk segala jenis kejahatan yang ada di dalam ruang-ruang yang begitu diagung-agungkan,
Saya percaya bahwa jodoh memang harus berdasarkan usaha sendiri. Jodoh berada di tangan saya dan pasangan. Itu berarti segala usaha dan risiko yang kemungkinan akan terjadi, itu semua ditanggung oleh saya dan pasangan. Saya tidak mau membebankan Tuhan untuk urusan jodoh saya, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Maka, ketika ada perpisahan ataupun perceraian karena faktor perselisihan, pertengkaran, ekonomi, perselingkuhan, KDRT, dan lain sebagainya, Tuhan tidak bisa disalahkan atas apa yang kita lakukan sendiri. Maka, saya pun lagi-lagi percaya bahwa jodoh itu bukan berada di tangan Tuhan,